Di awal film memperlihatkan seorang pasukan khusus bernama Liam Kinney yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalankan misi pertamanya. Diberitahu jika Liam ini merupakan pasukan khusus junior sehingga baru sekarang ia diberikan misi yang cukup berat. Terlihat dari kelakuan Liam bukannya mempersiapkan senjata akan tetapi ia malah mempersiapkan snack untuk bekalnya nanti. Tentu saja hal tersebut langsung ditegur oleh atasannya yang bernama Kapten Sugar. Halo? No, sir. I'll go Fruit Loops. My daughter loves them. Malam harinya Kapten Sugar dan tim segera mengatur strategi karena malam ini juga mereka akan berangkat untuk menjalankan misi. Di sini Kapten Sugar menjelaskan jika mereka semua akan terbang ke pedalaman Filipina, yaitu untuk menyelamatkan seorang agen CIA yang sedang menyamar menjadi mata-mata. Agen CIA tersebut sudah lama menyamar menjadi anak buah bos mafia di sana yang selalu menyelundupkan barang haram ke Amerika. Oleh sebab itu, kali ini mereka semua harus memberantas para mafia itu dan juga membawa pulang si agen CIA mata-mata. Setelah semua mengerti dengan misinya, Kapten Sugar dan tim langsung berangkat dengan diantarkan oleh pesawat. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan marinir senior yang bernama Russell. Rupanya Russell ini bertugas untuk membantu Kapten Sugar CS dengan mengendalikan serangan dari jarak jauh. Playboy 06, stand by for grid, over. Roger, standing by. I am your eyes in the sky and the bringer of doom. Kembali ke Kapten Sugar dan tim yang saat ini sudah memasuki wilayah pedalaman Filipina. Kapten Sugar segera menginstruksikan kepada pasukannya agar bersiap karena sebentar lagi mereka semua akan turun dengan cara terjun payung. Terlihat Liam yang seluruh tubuhnya gemetar karena baru kali ini ia menjalankan misi berat. Namun Kapten Sugar dan tim langsung menyemangati Liam sehingga mereka semua langsung terjun satu persatu. Setelah semuanya berhasil mendarat, mereka langsung menyusuri hutan Filipina. Karena markas si bos mafia yang sedang mereka incar berada di tengah hutan. Hours ago. J-Sock asset disappeared 2 weeks ago. Yet he walks amongst us. Translation. Di balik itu terlihat Russell yang terus mengontrol Kapten Sugar dan tim dari jarak jauh. Bahkan Russell juga sudah menyediakan 4 rudal yang siap ditembakkan jika terjadi sesuatu kepada tim Kapten Sugar. Liam sendiri ditugaskan untuk terus berkomunikasi dengan Russell untuk memberikan titik koordinat secara berkala supaya Russell terus bisa mengontrol mereka. Beberapa jam kemudian tak terasa Kapten Sugar dan tim sudah berjalan semakin mendekati markas si bos mafia. Namun kali ini perjalanan mereka harus terhalangi oleh kabut yang sangat tebal. Kapten Sugar segera memerintah Liam agar menghubungi Russell, yaitu untuk mengecek kondisi sekitar apakah masih aman. Namun sayangnya sinyal mereka tiba-tiba menghilang, sehingga Liam dan Russell tidak dapat berkomunikasi. Pada akhirnya Kapten Sugar memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun tanpa dibimbing oleh Russell dari jarak jauh. 2 jam kemudian Kapten Sugar dan tim berhasil sampai di markas si bos mafia.
dan mereka langsung mengawasinya dari jarak yang lumayan jauh. Di sini Kapten Sugar meminta Liam untuk mencari sinyal dulu, supaya misi mereka bisa terpantau oleh Russell. Sedangkan Kapten Sugar dan yang lain akan terus mengawasi si bos mafia. Terlihat si bos mafia yang keluar dari markas lalu menghubungi seseorang. Rupanya si bos mafia juga membawa anak beserta istrinya tinggal di markas tersebut. Di waktu yang sama, salah satu anak buah Kapten Sugar melihat sekelompok orang yang hendak masuk ke dalam markas si bos mafia. Setelah diamati, rupanya kelompok itu adalah kelompok teroris dari Filipina yang terkenal dengan kekejamannya. Belum diketahui apa maksud dari mereka mendatangi markas si bos mafia, sehingga Kapten Sugar dan tim memutuskan untuk terus mengawasinya dulu. Reaper's still down, Hornet on standby. J-Tech, what's the status over there? Dari jauh terlihat ketua kelompok teroris itu yang bernama Hashimi sedang berbincang dengan si bos mafia. Sehingga tangan kanan Kapten Sugar yang bernama Bishop menyimpulkan kalau Hashimi dan si bos mafia telah bekerja sama. Hashimi's a terrorist. Di balik itu rupanya Liam telah berhasil memperbaiki sinyal sehingga mereka bisa terhubung lagi dengan Russell. Di waktu yang sama tiba-tiba Hashimi si ketua teroris langsung membantai si bos mafia beserta seluruh anak buahnya yang ada di sana. Bukan hanya itu, Hashimi juga menghabisi anak dan istri si bos mafia. Melihat itu semua, Kapten Sugar khawatir jika Hashimi akan menghabisi agen CIA-nya juga. Sehingga ia meminta Russell untuk meluncurkan satu serangan rudal. Zero-1 by Hellfire missile copied. Target acquired. Don't have 30. Meskipun sudah dihantam rudal, Hashimi dan kelompoknya masih bisa selamat sehingga Kapten Sugar dan tim memutuskan untuk melakukan penyerangan jarak dekat. Dan inilah aksinya. Di tengah peperangan terlihat para anak buah Hashimi yang terus berdatangan. Ditambah alat komunikasi dengan Russell yang tiba-tiba error lagi. Systems malfunction. Pada akhirnya Kapten Sugar dan tim harus digempur habis-habisan. We got another situation. RPG 12 o'clock. Incoming! Alhasil dari semua pasukan Kapten Sugar hanya Liam yang tersisa dan dengan cepat Liam sebisa mungkin mencoba melarikan diri. Di tengah pelarian tiba-tiba alat komunikasi dengan Russell aktif lagi. Sehingga Russell meminta Liam agar pergi ke lokasi penjemputan helikopter. Untuk sampai di lokasi tersebut jaraknya sekitar 5 km sehingga mau tidak mau Liam harus berjalan kaki ke lokasi itu. Sepanjang perjalanan Russell terus saja mengajak Liam mengobrol agar perjalanannya tidak terasa. Di sini Liam sempat merasa ketakutan karena kelompok Hashimi pasti terus mengejarnya. Namun Russell tetap menyemangati Liam dan mengatakan jika ia percaya kalau Liam akan bisa menghadapi semua ini. Right up until it wasn't, you know? You guys close? Oh man, sorry to hear. Beberapa jam kemudian Liam akhirnya sampai di lokasi penjemputan. Namun ketika Liam akan menaiki heli tersebut, inilah yang terjadi.
Reaper. Hostiles 100 meters east. Helikopter pun memutuskan untuk pergi karena di sana sudah banyak sekali para anak buah Hashimi. Liam sendiri harus kewalahan, namun untungnya ada Russell yang langsung menembakkan rudalnya. Stay where you are, asshole. Target acquired. Target is down. Now get the fuck out of there. Pada akhirnya, para anak buah Hashimi yang ada di sana berhasil diratakan dan Liam langsung melanjutkan perjalanan untuk mendatangi lokasi penjemputan kedua. Di tengah perjalanan, seperti biasa, Russell terus saja mengajak Liam mengobrol agar perjalanannya tidak terasa. Saking fokusnya mengobrol dengan Russell, Liam harus terpeleset lalu terjatuh ke dalam sungai. Playboy, do you copy? Untungnya Liam tidak apa-apa. Namun di waktu yang sama Russell memberitahu jika ada 3 orang anak buah Hashimi yang sedang mendekat. Dengan sigap Liam langsung bersiap dan inilah aksinya. Karena kalah jumlah, Liam harus tertangkap lalu dibawa oleh para anak buah Hashimi itu. Keep looking. I lost him under the canopy. Beberapa jam kemudian, Liam tersadar dengan kondisi tangan dan kaki sudah terikat. Ditambah, Liam juga mendapat siksaan dari para anak buah Hashimi yang ada di sana. Di waktu yang sama, Russell terus saja mencoba melacak lokasi Liam sekarang. Namun karena alat komunikasinya sudah dirampas, Russell harus kehilangan jejak Liam. Keep looking. I lost him under the canopy. Fuck. Oh yeah. Sharp as an elephant's ass. Di sisi lain memperlihatkan seorang pria yang memakai hoodie mendekati pos teroris yang menyekap Liam sekarang. Ternyata pria tersebut adalah Kapten Sugar yang masih berhasil selamat dari serangan sebelumnya. Dengan cepat Kapten Sugar langsung menghabisi para anak buah Hashimi yang ada di sana. Setelah itu Kapten Sugar masuk ke dalam lalu menyelamatkan Liam. Di sini Kapten Sugar menjelaskan jika ia dan tangan kanannya yaitu Bishop masih berhasil selamat dari serangan sebelumnya. Namun Bishop harus tertangkap dan dibawa ke markas pusat Hashimi yang sebelumnya adalah markas si bos mafia. Oleh karena itu Kapten Sugar mengajak Liam untuk menyelamatkan Bishop, ditambah di sana juga ada agen CIA yang menjadi tujuan utama dari misi mereka. Pada akhirnya Liam setuju dan mereka berdua pun langsung pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Liam mencoba merakit alat komunikasi agar nantinya bisa terhubung dengan Russell. Meskipun hanya dengan alat seadanya, akan tetapi Liam berhasil membuat alat komunikasi tersebut dan langsung terhubung dengan Russell. Playboy, where the fuck are you? Di sini Liam mengatakan jika Kapten Sugar masih selamat dan sekarang mereka berdua bertujuan kembali ke markas pusat Hashimi yang sebelumnya adalah markas si bos mafia. Semua ini mereka lakukan demi menyelamatkan Bishop dan si agen CIA yang masih disandra di sana. We're not going for the asset. We're not going for the asset. One of our team members was... Mendengar hal tersebut, Russell hanya bisa memberikan semangat kepada Liam beserta Kapten Sugar. Dan ia berjanji akan menjaga mereka dari jarak jauh selagi komunikasi terhubung. Direction you heading, Playboy? Give me a bearing. Get on the horn with CJ Sodoff and let him know our sit rep. Singkat cerita, kini Liam dan Kapten Sugar sudah sampai di markas si bos mafia, yang kini telah dikuasai oleh Hashimi si ketua teroris. Di sini Kapten Sugar menerapkan strategi mode senyap agar mereka perlahan-lahan bisa masuk ke dalam markas. Where do you want the bombs? Drop some bombs, create a diversion. Hope so. Sebelum melakukan aksinya, Liam membaca dulu peta di sana.
agar mereka tidak salah memasuki ruangan. Russell juga sudah siap menembakkan rudalnya jika terjadi sesuatu kepada Liam dan Kapten Sugar. Setelah Liam dan Kapten Sugar siap, mereka pun langsung memulai aksinya dengan menghabisi para anak buah Hashimi secara diam-diam. Setelah meratakan penjaga di luar, Liam dan Kapten Sugar mulai masuk ke dalam sambil terus menghabisi satu persatu anak buah Hashimi yang berjaga di dalam. Adegan berpindah kepada Russell yang masih terus memantau Liam dan Kapten Sugar. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh atasannya yang berniat akan menggantikan posisi Russell sekarang. Di sini Russell sempat menolak karena ia masih harus melindungi Liam dan Kapten Sugar yang masih berada di medan perang. Namun si atasan tetap memaksa dan mengatakan jika pengganti Russell juga bisa melindungi Liam dan Kapten Sugar. Pada akhirnya Russell tidak bisa berbuat apa-apa karena itu semua adalah perintah dari atasan. Kembali ke Liam dan Kapten Sugar yang kini semakin kewalahan akibat kalah jumlah. Hingga pada akhirnya Kapten Sugar dan Liam harus tertangkap oleh para anak buah Hashimi. Setelah itu mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara lalu disiksa habis-habisan. Di sana juga terlihat ada Bishop yang sudah beberapa hari dikurung di dalam penjara tersebut. Di sini Liam mencoba mengancam salah satu anak buah Hashimi dengan mengatakan jika pasukan Amerika akan merudal penjara ini kalau mereka bertiga tidak dikeluarkan. Namun sayangnya anak buah Hashimi tidak takut sama sekali dengan ancaman Liam. Kemudian Kapten Sugar berpesan kepada Liam jika Liam harus bisa membawa Bishop dan si agen CIA keluar dari penjara ini. Kapten Sugar sangat percaya terhadap Liam dan nantinya Liam akan menjadi pasukan khusus terbaik Amerika. Tak berselang lama Kapten Sugar dibawa oleh para anak buah Hashimi untuk menghadap Hashimi. Tanpa basa-basi Hashimi langsung menghabisi Kapten Sugar di depan mata Liam dan juga Bishop. Melihat itu semua tentunya Liam sangat terpukul karena Kapten Sugar pernah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu kini giliran Liam yang dibawa untuk menghadap kepada Hashimi. Namun sebelumnya Liam malah disiksa dulu habis-habisan sampai tubuhnya tergeletak lemah. Setelah puas menyiksa barulah Liam dibawa ke hadapan Hashimi. Di sini Hashimi menceritakan jika tempat ini memang seharusnya menjadi milik Hashimi. Dulunya si bos mafia merebut secara paksa tempat ini dari ayah kandung Hashimi. Sehingga sekarang Hashimi bisa merebut kembali tempat ini dari si bos mafia. Hashimi juga mengira jika Liam dan pasukannya adalah anak buah si bos mafia yang bertugas melindunginya. Liam menjawab jika dirinya tidak ada urusan sama sekali dengan si bos mafia. Karena kedatangannya ke sini juga untuk menangkap si bos mafia sebelum dibantai oleh Hashimi. Liam meminta Hashimi agar melepaskan mereka sebelum pasukan Amerika merudal tempat ini. Mendengar hal tersebut tentunya Hashimi tidak takut sama sekali dan malah menghajar Liam. Karena merasa ditantang oleh Liam, Hashimi lanjut menyiksanya dengan menggunakan cara ini. Di
Di waktu yang sama, petugas yang menggantikan Russell kini berniat akan melepaskan rudal karena Liam tidak bisa dihubungi. Hingga dalam hitungan detik inilah yang terjadi. Ready to fire. Untungnya Liam bisa selamat karena dirinya masih berada di dalam air. Kemudian Liam bergegas pergi untuk mencari Bishop dan si agen CIA. Baru saja beberapa langkah, Liam berhasil menemukan satu tahanan yang terlihat sudah sangat lemah. Ternyata itu adalah si agen CIA yang selama ini mereka cari. Dengan cepat Liam langsung membawa agen CIA itu dan sekarang hanya tinggal mencari keberadaan Bishop. Di tengah pencarian, Liam dihadang oleh Hashimi, si ketua teroris yang juga masih berhasil selamat. Liam yang sudah sangat muak dengan Hashimi, ia pun langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya Liam berhasil menghabisi Hashimi. Kebetulan sekali di ruangan itu tepat dengan di mana Bishop disekap hingga Liam langsung melepaskannya. Di sini Bishop sempat melongo tatkala melihat Liam yang berhasil menghabisi Hashimi. Karena yang Bishop tahu Liam hanyalah pasukan khusus junior yang belum mempunyai nyali sebesar itu. Kemudian Liam membawa alat komunikasi lalu menghubungi kantor pusat untuk membatalkan peluncuran rudal terakhirnya. Karena jika rudal itu sampai diluncurkan sebelum mereka keluar dari markas Hashimi ini, maka Liam CS tidak akan selamat. Setelah beberapa kali dihubungi, sayangnya kantor pusat tidak ada juga yang merespon karena ternyata semua orang di sana malah sedang asik menonton basket. Pada akhirnya Liam memutuskan untuk menghubungi nomor pribadi Russell lalu memberikan pesan suara. Russell yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung pergi ke markas pusat untuk menghentikan peluncuran rudalnya meskipun lokasinya sekarang sedang berada di luar. Dengan terburu-buru, alhamdulillahnya Russell berhasil masuk ke ruangan kontrol lalu menghentikan peluncuran rudal tersebut. Sedangkan Liam, Bishop, dan agen CIA kini mereka telah berhasil keluar dari markas Hashimi dan tinggal menunggu jemputan penyelamat datang. Tak berselang lama tim penyelamat datang sehingga Liam CS langsung dibawa ke helikopter. Dan misi pertama Liam pun dianggap sukses meskipun ada beberapa anggotanya yang gugur. Sementara Russell sendiri terlihat sedang mengamuk di markas pusat. Karena semua orang di sana malah asik menonton basket daripada mengontrol pasukannya yang sedang menjalankan misi serius. Di sisi lain memperlihatkan Liam CS yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke markas pusat. Di sini Bishop sangat bangga kepada Liam karena Liam telah berhasil menyelamatkan dirinya dan juga si agen CIA. Bishop yakin jika Liam akan menjadi salah satu pasukan khusus terbaik seperti apa yang sebelumnya mendiang Kapten Sugar katakan. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.